Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hayyuhallazina amanu hal adlukum ala tijaratin tunjinkum min ajabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jalikum khair lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Kepada adik-adik mahasiswa, hari ini materi yang saya ajarkan berupa pengantar agribisnis, di mana pengertian dari agribisnis yaitu agri adalah satu dikatakan sebagai pertanian, bisnis adalah usaha. Jadi agribisnis secara umum yaitu usaha di bidang pertanian. Menyebutnya dari hulu ke hilir. Hulu itu biasanya kita tahu di hulu itu adalah produsen, ya petani sendiri. Hilirnya itu adalah konsumen, di mana mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja sebagai rantai sektor pangan atau food supply chains. Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengolah aspek budidaya, pasca panen, proses pengolahan hingga tahap pemasaran. Menurut beberapa para ahli, di mana pengertian dari agribisnis itu adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian. Dalam arti luas, yaitu kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan-kegiatan pertanian. Jadi, dari proses hulu ke hilir, di mana agribisnis mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, yang salah satunya nanti ada hasil-hasil dari produk pertanian. Terus menurut para ahli lagi, agribisnis adalah sebuah sistem kegiatan yang meliputi 3 komponen, di mana ada farm input sector, the farm sector, dan the product marketing sector. Kemudian agribisnis adalah keseluruhan dan kesatuan dari seluruh organisasi dan kegiatan, mulai dari produksi dan distribusi, sarana produksi, kegiatan produksi pertanian, di lahan pertanian sampai dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan turunan sampai distribusi hasil akhir dari pengolahan tersebut ke konsumen. Lagi yang namanya ruang lingkup yang cukup luas, diantaranya termasuk usaha untuk memproduksi benih dan bahan kimia pertanian, pakan ternak, alat dan mesin pertanian, pemrosesan bahan pertanian, produksi biofuel, hingga wisata pertanian. Dengan kata lain, ilmu dari agribisnis tidak hanya tentang budidaya tanaman, namun di dalamnya juga termasuk peternakan, perikanan, dan kehutanan. Oleh karenanya, agribisnis mencakup wawasan pertanian secara luas. Jadi dari sektor yang mencakup tadi itu ada 5 sektor secara keseluruhan, yaitu masuk sektor kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan tanaman pangan. Seperti halnya salah satu contoh biofuel yang merupakan hasil dari tanaman pertanian, di mana saat ini mendapatkan perhatian dari masyarakat umum dan akademisi karena adanya isu perubahan iklim yang semakin intens. Di sisi lain juga karena peningkatan harga bahan bakar fosil. Itulah mengapa saat ini penelitian dan produksi tentang biofuel terus berkembang sebagai salah satu bentuk agribisnis. Dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi penting dari memahami ilmu terkait agribisnis berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan yang memiliki wawasan agribisnis maka mampu untuk meningkatkan pendapatan produsen, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, serta menambah jumlah agroindustri baru. Di sisi lain, agribisnis juga memiliki peran yang penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Itu karena kondisi agroklimat yang sangat menguntungkan dan kemampuan politik pemerintah yang mendukung. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis, di mana pengembangan sistem dan usaha agribisnis ini ada tujuan, kegiatan utama, dan indikator. Tujuannya berkembangnya subsistem agribisnis hulu,
Salah satu kegiatan utama mengembangkan sarana dan prasarana penunjang, mendorong meningkatkan penggunaan benih unggul. Jadi ada beberapa indikator meningkatnya bisnis sarana kios saprodi, meningkatnya sarana irigasi, meningkatnya akses permodalan, berkembangnya UPJA, berkembangnya industri benih, meningkatnya penggunaan benih atau bibit yang bermutu, meningkatnya produksi dan bibit termasuk pangan dan ternak, berkembangnya industri penangkaran bibit dan benih. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Berkembangnya subsistem agribisnis on-farm meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan produktivitas, mendorong pengembangan komoditi sesuai potensi wilayah, di mana indikator dapat meningkatkan produksi pertanian 1% per tahun, menurunnya impor produk pertanian, meningkatnya produksi sesuai dengan permintaan pasar, meningkatkan produktivitas, meningkatkan intensitas pemanfaatan lahan, berkembangnya sentra-sentra produksi. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis, berkembangnya subsistem pengolahan, di mana kegiatan utama mendorong pengembangan usaha pengolahan termasuk pangan, penanganan kehilangan pasca panen, mendorong industri penunjang agribisnis. Ada beberapa indikator yang harus kita pahami dalam kegiatan pengembangan sistem usaha agribisnis. Satu, berkembangnya industri pengolahan skala rumah tangga dan menengah, menurunnya kehilangan pasca panen, meningkatnya bisnis sarana lumbung desa, meningkatnya bisnis sarana pengolahan, berkembangnya terminal subterminal agribisnis, ya, berkembangnya industri pengemasan, ya, di mana tujuan berkembangnya subsistem pemasaran mendorong pasar domestik dan ekspor, di mana pasar domestik dan ekspor ini saling mendukung. Dari hasil pertanian tadi itu kita bisa mengharapkan kalau domestik itu untuk komoditi unggulan dan ekspor itu untuk komoditi yang memang kualitasnya cukup tinggi, dan mengembangkan sistem distribusi pangan. Indikatornya yang kita harapkan membaiknya posisi tawar-menawar petani, meningkatkan organisasi atau lembaga pemasaran, meningkatnya perlindungan perdagangan yang adil, meningkatkan perbaikan mutu, meningkatkannya promosi, perbaikan dan merata distribusi pangan, meningkatkan ketersediaan pangan. Tujuan untuk berkembangnya subsistem penunjang, di mana subsistem penunjang kegiatan utama yaitu penelitian dan pengembangan teknologi alsintan dan benih unggul. Terus kedua, mengembangkan teknologi on-farm dan off-farm spesifik lokasi, penelitian sosial ekonomi budaya dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian nasional dan daerah, mengembangkan manajemen agribisnis, mengembangkan sistem penyuluhan agribisnis yang tangguh dari penyuluh ke petani, mengembangkan sistem data informasi untuk monitoring pembangunan, di mana teknologi dan informasi itu perlu untuk mendorong dan memonitoring pembangunan baik dari pusat maupun ke pelosok desa. Indikator dari beberapa kegiatan utama, berkembangnya teknologi alsintan, yaitu alat-alat hasil pertanian, di mana berkembangnya teknologi on-farm dan off-farm spesifik lokasi, rumusan kebijakan pembangunan pertanian nasional dan daerah. Jadi ada rumusan untuk satu kebijakan pembangunan pertanian baik secara nasional dan daerah, di mana nanti satu kebijakan itu akan mengambil satu pengembangan wilayah yang ada komoditi unggulan masing-masing daerah. Membaiknya efisiensi sistem dan perusahaan agribisnis, tumbuhnya sistem kelembagaan petani yang juga melakukan kegiatan dari hulu dan hilir, di mana kegiatan lembaga tadi itu baik untuk penyuluh pertanian, yaitu ada kelompok tani dan ada petani. Berkembangnya sistem dan informasi yang tangguh antara pusat daerah untuk mendukung pembangunan pertanian. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Tujuannya tersedianya sistem informasi agribisnis. Kegiatan utama mengembangkan sistem informasi agribisnis. Indikatornya memberi dukungan pengembangan agribisnis. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis, tujuannya berkembangnya perusahaan agribisnis melaksanakan pelatihan-pelatihan agribisnis, di mana dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan agribisnis dapat mendorong produktivitas petani untuk
melaksanakan satu kegiatan pertanian yang lebih unggul, mendorongnya tumbuhnya kelembagaan ekonomi agribisnis, mendorongnya usaha pengembangan agribisnis lokal, yang dimana agribisnis lokal yang terkenal sekarang itu yaitu UKM-UKM yang dianjurkan pemerintah untuk meningkatkan komoditi-komoditi unggulan di masing-masing daerah. Dari indikator peningkatannya keterampilan usaha agribisnis, terbentuknya pengusaha agribisnis yang tangguh, berkembangnya kelembagaan dan usaha agribisnis, berkembangnya usaha-usaha agribisnis lokal. Jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.